teman-teman, saya Dinda Rahmawati, saya dari kelas 2B dari Politeknik Pembangunan Pertanian Depok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media critical theory terkait kopi. Penasaran dengan videonya? Mari kita lihat. Media critical theory atau sering disebut dengan teori kritis media adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami media dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks kopi, teori ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi kopi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tersebut, serta bagaimana media menggambarkan dan membentuk persepsi publik tentang kopi. Beberapa aspek yang bisa dianalisis melalui critical theory terkait kopi antara lain representasi di media, hubungan kekuasaan, konsumsi dan identitas, etika dan keberlanjutan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kopi lebih dari sekedar komoditas. Ia adalah bagian dari jaringan kompleks yang mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas. Apa kabar? Baik, gimana kabar? Baik juga. Mau baca apa tuh? Aku baru aja baca tentang teori kritis media dan berpikir tentang bagaimana itu bisa disatukan dengan kopi. Wah, menarik ya. Bagaimana cara kritis media memandang buah kopi? Nah, teori kritis media menganalisis bagaimana media dan komunikasi mempengaruhi masyarakat, budaya, dan politik. Dalam konteks kopi ada banyak aspek yang bisa dieksplorasi. Nah, contohnya ini. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana kopi direpresentasikan dalam iklan. Iklan sering mengaitkan kopi dengan gaya hidup tertentu, seperti profesionalisme, produktivitas, dan kemewahan. Ini membentuk persepsi masyarakat tentang kopi. Lalu, gimana dengan kekuasaan dalam produksi kopi? Media juga menyoroti siapa yang memegang kekuasaan dalam rantai produksi dan distribusi kopi. Biasanya, perusahaan multinasional besar menguasai pasar, sementara petani kecil di negara berkembang seringkali mendapatkan bagian yang tidak adil dari keuntungan. Terus, bagaimana dengan ideologi konsumerisme? Media juga membentuk ideologi konsumerisme seputar kopi. Misalnya, media sering mempromosikan gagasan bahwa minum kopi adalah bagian dari rutinitas sehari-hari yang modern dan normal, sehingga mendorong konsumsi berlebihan. Apakah globalisasi ini mempengaruhi kopi? Tentu, globalisasi membuat kopi menjadi komoditas global. Namun, ini juga bisa mengancam budaya lokal karena praktik konsumsi kopi di seluruh dunia menjadi seragam. Di sisi lain, ada juga adaptasi lokal yang menciptakan tradisi baru. Kalau bagaimana etika dan keberlanjutan? Media juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang isu etis dan keberlanjutan dalam produksi kopi, seperti perdagangan yang adil dan praktik pertanian berkelanjutan. Namun, kita harus kritis terhadap brand racing, di mana perusahaan mengklaim keberlanjutan tanpa tindakan nyata. Ternyata banyak sekali ya aspek yang bisa dianalisis dengan teori kritis media dalam konteks kopi. Terus apa peran media sosial dalam kopi? Media sosial memiliki peran besar. Komunitas pecinta kopi berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, sementara influencer mempromosikan merek kopi dan membentuk tren konsumsi. Ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengkonsumsi kopi. Wah, ternyata banyak sekali ya aspek yang bisa dianalisis dengan teori kritis media dalam konteks kopi. Ini benar-benar membuka wawasan baru bagi aku. Benar Adija, dengan memahami bagaimana media mempengaruhi resepsi kita bisa lebih kritis dan sadar dalam mengkonsumsi kopi dan produk lainnya. Terima kasih ya Dinda sudah berbagi pengetahuan ini. Aku jadi ingin belajar lebih dalam lagi loh
yang kritis. Sama-sama, Dinda. Dengan teori kritis media, kita bisa memahami lebih dalam tentang dinamika kekuasaan, ekonomi, dan budaya yang terkait dengan kopi. Jadilah konsumen yang kritis dan sadar mengenai kopi. Nah, itulah tadi video singkat mengenai media critical theory tentang kopi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.